Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Mariri, Angkatan Laut, Kopassus, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doaku buat Pangeranku Payapto sehat alfiat panjang umur dari Ormas Pemuda Pancasila, abadinya 3 kali, merdekanya 3 kali. Doaku buat keluarga besar Muhammad Soekarno, Ibu Puan Maharani, Ibu Megawati sehat alfiat panjang umur. Doaku buat Pak Haji Prabowo dan Pak Agus Diono sehat alfiat panjang umur. Raden Mas Temungkung Nata Negara menuju Raden Wijaya. Tenggelamnya demokrasi Joko Widodo. Doaku buat Bapak Haji Anies Baswedan sing jadi gubernur DKI. Lihatlah rekam jejak perjuangan Bapak Haji Anies Baswedan menuju pilkada ini. Doaku buat Kang Deddy Mulyadi sing jadi Jabar 1. Ya, Jabar 1 Kang Deddy doakeun. Nah, apa isi proklamasi Indonesia oleh Muhammad Soekarno ini? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan dan lain-lain disengkarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama Ir Soekarno. Aku berbicara kepada Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Sejauh mana Anda kenal dengan Pancasila ini? Apalagi pengibiran sang saka merah putih itu sampai dicopot. Kebebasan, kerukunan antar umat beragama ini sudah sampai mana? Karena di sini Islam menjaga kerukunan antar umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Kebuktian Pak Haji Prabowo adalah korban demokrasi rejim Jokowi. Kelihatan sekarang. Nah. Berdirinya Golkar itu perintis dan pewaris. Ini ada 2 busur panah. Perintis dan pewaris. Perintisnya siapa? Golkar. Muhammad Soekarno, Soepomo menuju Ki Hajar Dewantara. Menuju Pak Harto, menuju Jenderal Abdul Harus Nasir. Siapa pendirinya Ormas Pemuda Pancasila ini? Yaitu Jenderal Abdul Harus Nasir, untuk memperkecil tata ruangnya Partai Komunis Indonesia waktu itu. Kenapa disebut penyanggah Ibu Pertiwi ini disebut dengan perintis pewaris. Pewaris kita adalah siapa? Kita yang duduk di Ormas Pemuda Pancasila. Pewarisnya menjaga ideologi Pancasila. Apapun apa itu ikrar pemuda Pancasila. Kita itu harus paham apa ikrar pemuda Pancasila. Menjaga ideologi perintis dan pewaris. Pewaris kita menjaga Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke sebagai garda ke depan. Nah, inikah problem Mas? Jangan sampai Golkar dikendalikan oleh pihak ketiga. Nah, inikah problem masalahnya? Sampai terjadilah intimidasi, mutasi itu ketum Pak Erlangga Sucipto. Kenapa Gibran dijadikan kader? Busur panah ke depan untuk mempertahankan keluarganya. Berarti ini kemerdekaan untuk keluarga Bapak Joko Widodo supaya Gibran Rakabuming bertahan sebagai wakilnya. Kita itu harus tengok sejarah perjuangan Muhammad Soekarno menuju Pak Harto. Belum pernah melibatkan keluarganya. Duduk suatu pemerintahan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku kasih nomor nilai nomor 2 aja. Gak angka 11.
kasih kepala dua buat Bapak Joko Widodo. Seharusnya Bapak Joko Widodo harus tegas, mampu mengendalikan Ibu Pertiwi ini. Ini presiden paling dungu di Indonesia, saya. Pengibaran sangsaka merah putih, kerudung dicopot. Seharusnya Bapak Jokowi turun gunung masalah ini loh. Kebebasan, menjaga kerukunan antar umat beragama. Kerudungnya dicopot. Ini apa-apaan ini? Pengibaran Paskibra. Aduh. Apalagi Anda umat Islam, Bapak Joko Widodo. Ya. Umat Islam, Bapak Joko Widodo. Buat apa Anda menjalankan ibadah haji? Buat apa Anda sholat? Buat apa Anda pinter ngaji? Buat apa Anda melaksanakan ibadah haji, umroh? Gak ada artinya. Nol buat saya itu. Nol. Kasih nilai 2. Pengibaran sangsaka merah putih, itu wanita dicopot kerudungnya. Aduh. Seharusnya Anda sebagai presiden ada di tengah-tengah kebebasan beragama di mana? Loh. Apa Pancasila? Sila ke-1 bintang, sila kedua rantai, 3 pohon beringin, banteng yang terpadi dan kapas ini udah sampai mana? Saya bertanya loh. Jadikanlah pengalaman berharga buat kita semua. Kebuktian sekarang Pak Haji Prabowo adalah korban rejimnya demokrasi Bapak Joko Widodo. Dikupas dari atas sampai kepala negara ini. Bapak Jokowi kurang tegas. Presiden paling dungu menurut saya. Mohon maaf saya. Presiden paling dungu ini. Ini kemerdekaan buat keluarga Joko Widodo loh. Kalau kita jadi kepala negara, lebih baik mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan keluarga. Rakyat yang harus diperjuangkan itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus melindungi rakyat loh. Perjalanan Muhammad Soekarno menuju Pak Harto itu luar biasa loh. Pak Harto belum pernah melibatkan keluarga duduk di pemerintahan. Sekarang rejim sekarang Joko Widodo paling parah. Makanya tahun 2004 gelap pula di sini masalahnya. Semua ada di kepala negara ini. Semua juga. Seorang presiden harus tegas. Apalagi pengibaran sangsaka merah putih, ada wanita pakai kerudung dicopot. Di mana? Seharusnya Anda ada di tengah-tengah ini. Masyarakat harus melindungi. Apalagi Anda umat Islam. Percuma Anda pergi ke Mekah. Percuma Anda sholat. Berarti Anda sama dengan bahwa isi Pancasila ini adalah butiran ayat suci Al-Quran. Takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, sabna banyak dosa. Mari sama-sama tobat, Pak. Diberi peringatan kemarin perjalanan, tetap ada ngegel kamu itu. Ya, sama dengan Anda menginjak-ngajak ayat suci Al-Quran Bapak Joko Widodo. Menurut saya, ya. Jangan dianggap bercanda. Pancasila itu apa? Butiran ayat suci Al-Quran kamu. Pancasila itu apa? Butiran ayat suci Al-Quran kamu. Ya. Jangan sekali-kali injak Pancasila ini. Tahu Pancasila. Pancasila itu isinya ayat suci Al-Quran. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Ini demi kepentingan keluarga Joko Widodo ini. Seharusnya Anda sekelaku kepala negara
lebih baik mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan keluarga.